Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hari Ahad pagi yang cerah. Ini di pondok luar biasa. Tadi malam kabeh melekan. Kita akan lanjutkan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman santri. Di sini ada 16. Saya dahulukan yang paling hitam karena ini selembar. Ini sama tante dibiarin begini. Begini. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah membuat postingan berupa story sedang mengaji seperti saat ini. Oh, ini hebat. Namun kemudian saya berpikir jangan-jangan termasuk perbuatan riya dan takabur karena memamerkan perbuatan yang telah saya lakukan. Bagaimana cara menjaga hati dan niat agar kita terhindar dari sesuatu buruk? Akhirnya saya menghapus postingan itu karena takut riya. Riya dan takabur perbuatan yang nggak benar ya. Pada awal perbuatan kita mungkin kita akan begitu. Tetapi kalau lama-lama itu bisa hilang. Jadi artinya kalau Anda biasa membuat story ini, story ngaji, story apa, maka biarin aja. Awalnya mungkin ada awalnya ada perasaan riya, ada perasaan itu, ya biarin aja. Tapi istiqomah aja terus membuat ini karena mikirnya begini, mikirnya itu kalau kita tidak membuat story ngaji, story yang baik, maka kemudian yang muncul ada story-story yang tidak baik. Sama dengan yang dulu kalau di pondok, Ustadz dulu begini, pondok itu tidak dikasih nambur, ngerti nambur ya? Papan nama, nambur aja kok, nambut, kayak wong biyen namanya nambur, papan nama. Kenapa Yai nggak mau dikasih papan nama? Karena riya, karena khawatir nanti jadi riya, jadi sombong. Pondok kok enak ikine. Tapi lama-lama kan kita juga mikir, kalau pondok itu tidak ada papan nama, nanti yang muncul banyak papan nama itu kan warung atau sesuatu yang nggak benar. Sementara sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, yang mestinya disosialisasikan, kemudian tidak muncul. Neng Google gak ono digoleki. Ini nggak ada dicari karena kita nggak khawatir riya. Bahwa khawatir riya itu bagus. Tetapi kan kemudian ada sesuatu hal yang kemudian yang bagus itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Sehingga kita mikirnya antara riya dengan butuh dakwah itu kita lebih pentingkan butuh dakwahnya. Butuh sosialisasi kebaikan dan seterusnya. Tapi kan kita riya Ustaz. Awalnya mungkin riya. Mungkin ada keinginan yang nggak baik. Tapi lama-lama kalau kita istiqomah itu kan hilang juga itu. Karena sudah biasa. Nah, kalau saran Ustadz, gak popo, biasakan aja buat story yang baik. Bahwa awalnya itu kita mungkin ada sikap riya, ada sombong, itu ya, biasanya begitu. Tapi kalau kita sudah istiqomah berbuat baik, maka itu akan hilang sikap. Karena kita sudah biasa aja, gawe. Kemudian niatnya berubah menjadi niat untuk menyampaikan contoh baik. Jadi yang kita lihat itu bagaimana kita ngasih dunia maya, dunia informasi itu kemudian dipenuhi dengan statement, dengan ujaran-ujaran yang baik, dengan story-story yang baik, yang kemudian orang kemudian akan ikut diusahakan. Kita berdoa semoga story baik kita itu akan membuat orang itu ikut untuk melakukan hal yang sama. Nah, jadi kita ada niatan yang jauh lebih baik, yaitu bagaimana kita mensosialisasikan, mengajak, berdakwah kepada orang agar biasa ngaji, tapi niatnya itu loh, nanti ke depannya, bukan tetap sombongnya, bukan tetap riya, enggak, bahwa pada awalnya muncul riya, iya, sebagian besar ya, tapi biarin aja terus berjalan, nanti lama-lama juga hilang. Jadi kalau Ustaz gitu. Dulu misalnya kalau Ustaz dulu awal belajar nulis
Itu kalau tulisan saya masuk di koran, cerita nek pondok, tulisan kita masuk di koran. Awalnya gitu. Tapi begitu kita sudah biasa nulis, sudah banyak tulisan kita masuk di sosial media, akhirnya kita sudah nggak pernah ini. Karena ya terus apa gunanya wong kita sudah biasa. Nah, itu artinya kan hilang. Sifat riya itu hilang, tetapi harus ditanamkan dalam diri kita. Nanti sambil jalan, sambil belajar, maka tujuan kita adalah untuk agar story kita itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama, untuk dakwah. Saya kira begitu. Oke, nah, kita akan memulai dari nomor 1. Bagaimana hukumnya wanita membaca Al-Quran dengan lagu yang suaranya indah, yang kemudian suara itu dapat diresapi laki-laki? Gak apa-apa. Kalau Anda baca Quran, suara Anda indah, bagus, gak apa-apa. Sebagian orang mengatakan suara perempuan itu aurat, tapi yang lebih sahih tidak. Sebagian orang ada yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Karena itulah perempuan kemudian gak boleh ngomong, gak boleh nyanyi, gak boleh qiraat, karena aurat. Sebagian orang. Tapi secara jumhur enggak. Artinya suara perempuan itu bukan aurat, silahkan. Boleh. Mungkin pada awalnya yang diresapi suara Anda, karena apik banget. Tapi lama-lama kan yang diresapi bukan suara toh. Lama-lama yang diresapi adalah ayat Qur'annya. Selamatlah kalau Anda yang suaranya bagus, kena 3 tibaan, kena 3 selawatan. Itu bagus. Jadi hukumnya boleh. Kalau Ustadz mendukung yang hukum boleh, yang mengatakan suara perempuan tidak termasuk aurat. Walaupun tadi ada sebagian ulama yang mengatakan suara perempuan itu aurat, sehingga perempuan nggak boleh bersuara. Tapi kalau pada konteks ini, Ustadz mendukung pendapat yang lain yang lebih kuat. Sehingga kan nanti kalau kita ngaji habis maghrib Adabul Islam, itu Said Maliki juga mengatakan di bagian nanti kita belum sampai situ ya. Di bagian belakang dikatakan suara perempuan itu tidak termasuk aurat. Walaupun beliau juga mengatakan ada ulama yang mengatakan aurat, tapi Imam Buya Maliki mengatakan tidak. Dan kalau Ustadz mendukung itu, artinya kita lebih memilih lebih maslahat bahwa suara perempuan tidak termasuk aurat. Sehingga boleh Anda baca Quran dengan suara merdu dan seterusnya. Itu satu. Oke, bisa difahami ya. Yang kedua, kenapa ketika laki-laki nggak pakai baju jarang di komen? Padahal termasuk aurat. Itu betul. Yang bolak-balik Ustadz mengatakan kita itu kadang nggak adil. Perempuan buka titik rame. Sementara yang Ustadz sering katakan, ada sering Ustadz tuh istirahat di rest area atau apa. Ibu istrinya, anaknya perempuan pakai brukut-brukut, sing lanang pakai kaosan, setelah itu celana 3/4. Kok soalnya gak etis gitu ya. Ya benar itu nutupi aurat, tapi ketika sholat kan juga nggak benar, akhirnya bingung kulit sarung. Artinya kenapa kemudian kita yang laki-laki, Anda yang laki-laki, kemudian tidak membuat contoh yang baik. Karena itu dulu kalau Ustadz sejak tamat SD nggak pernah punya celana pendek. Celana pendek itu hanya SD karena sekolahnya pakai celana pendek. Tapi begitu tamat SD, celana pendek itu tidak ada semua, diganti celana panjang. Jadi mau pakai celana panjang itu sudah mulai sejak tamat SD. Itu artinya kan kita ketika itu ibu mengajarkan kita pakai pakaian yang rapi dan baik. Jadi Anda yang laki-laki, maka marilah kita pakai pakaian yang rapi, yang santun, nutup aurat. Tapi kalau di sosial media malah kebalik. Kalau tampilannya apa itu artis-artis tuh kan malah kebalik tuh. Sing lanang pakai jasan, pakai dasi, sing wedok bisa lihat sendirilah. Oh, kenapa begitu? Padahal mestinya kan kalau di masyarakat perempuan disuruh nutup aurat, kalau nggak nutup aurat dikomentari nggak baik. Sementara laki-lakinya kadang nggak jelas bajunya. Tapi kalau di tingkat itu apa namanya? Tingkat artis atau tingkat apa?
Dan itu tidak hanya di Indonesia toh, di luar negeri kan juga gitu. Kalau Anda tampil momen apa gitu kan, laki-lakinya pakai jasan rapi, dasian, das lengkap. Sing wedok itu kan kadang gak jelas kelambine iki nutup apa tuh. Ya, begitulah. Artinya siapapun kita tidak melihat laki atau perempuan, mestinya kan mereka harus ngasih contoh yang baik, nutup aurat yang baik. Kalau tidak, ya harus diingatkan. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Oke, itu kedua. Yang ketiga, definisi ikhlas. Definisi ikhlas itu bagaimana nggih? Ikhlas itu bersih. Kholas dari kata kholaso, murni, bersih. Tidak ada campuran, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu definisi bahasa. Kalau dalam agama, dalam kita itu memang disuruh, dalam Al-Quran banyak toh, kita disuruh ibadah mukhlisina lahuddin. Jadi secara ikhlas kepada Allah. Kemarin kalau kita ngaji Wasiatul Mustafa, hadis-hadis tentang ikhlas juga banyak. Jadi kita itu diharapkan kalau kita ibadah, marilah kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cendelno amal kita itu pada Allah. Kenapa harus kepada Allah? Nah, itu yang tadi malam yang Ustaz menganalogikan kayak HP itu. Karena kalau kita itu tidak ikhlas, tidak dikaitkan dengan Allah, maka amal kita itu tidak akan tersimpan di sisi Allah. Kalau tidak tersimpan di sisi Allah, maka amal kita itu tidak akan bisa kita pakai ketika kita pindah dari dunia. Analoginya kemarin, kayak kasus yang Ustadz nyimpen, kalau kita nyimpen HP, nyimpen memori, nyimpen apa namanya? Memori ya? Nyimpan inilah kesan-kesan, file, apapun, itu kan hasil karya kita. Itu amal kita. Kalau amal kita itu kita simpan di memorinya HP, maka kita melihat koyoke HP kita sudah penuh, koyoke kita pahala kita sudah banyak. Tapi sesungguhnya ketika kita nyimpen amal itu di HP, maka ketika kita ganti HP, maka amal itu tidak akan tersimpan tidak akan ke bawah. Atau kalau di tempat lain, kemudian kita nggak bawa HP-nya, itu juga nggak bisa diakses. Nah, karena itu amal yang tersimpan di dalam HP, memori yang tersimpan di dalam HP itu hanya akan ngebek-ngebeki HP, tetapi tidak bisa bermanfaat ketika ganti HP. Nah, begitu juga amal kita. Amal kita itu kalau niatnya untuk duniawi, maka amal itu hanya akan ada di duniawi, tapi ketika kita pindah dari dunia ke ukhrawi, maka amal itu tidak akan bisa kita bawa. Karena itulah, marilah kita cendelno, sama dengan kita ingin menyimpan memori kesan kita neng HP itu tidak di HP tapi dicentol neng Google. Nah, maka kita itu juga gitu. Kenapa harus Google? Karena dialah yang sebagai simpanan paling akhir toh. Coba lah Anda bisa bayangkan, kita tuh nyimpen lah memori neng HP itu download aja udah penuh. Koyoknya wis amale akeh. Tapi ketika dihubungkan HP neng Google, kita kan nggak banyak. Google itu bisa nyimpen memori wong sak donya. Nggak pernah toh ada keluhan Google itu kehabisan memori. Padahal setiap hari berapa juta coba. Itu Google, apalagi pangeran. Kan kita bisa bayangkan gitu. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, kalau Anda, kita ngaji Minahus Saniyah dulu, kalau kita hanya menyimpan amal itu untuk duniawi, maka kelihatannya banyak, tapi sebetulnya nggak ada artinya. Kenapa nggak ada artinya? Satu, karena ketika kita pindah ke ukhrawi, memori itu tidak tersimpan. Nah, kita berpikir untuk Allah Ta'ala itulah ikhlas. Nah, biasanya kemudian saya akan nambahkan begini. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Nah, kita ngaji Ibnu Hajar. Tingkatan pertama ada KW1, KW2, KW3. KW1 itu KW3 yang paling rendah itu kita niat beribadah karena Allah, tapi jika ada kepentingan dicampuri kepentingan duniawi. Jadi kita berpikir, ya Allah, saya sholat duha selain karena Allah juga ben dagangannya laris. Itu berarti niatnya double, masih ada campuran.
niat ibadah yang dicampuri kepentingan duniawi itu KW 3, KW paling rendah. Yang di atasnya adalah KW 2. KW 2 itu orang yang beribadah karena Allah tapi dicampuri kepentingan ukhrawi. Misalnya, apa biasanya Anda? Salat inilah Rejab, puasa Rejab. Ya Allah, saya puasa Rejab, semoga nanti ning swarga dapat minum air dari telaga Kausar Kanjeng Nabi. Berarti kita poso kepentingannya untuk Allah tapi dicampuri dengan kepentingan duniawi. Itu lebih bagus dari KW 3. Tapi dia belum terbagus. Itu masih KW 2. Yang terbaik adalah kita beribadah hanya melulu karena Allah SWT. Nah, kita berharap begitu. Bagaimana cara kita agar bisa ikhlas ketika memberi? Cara agar bisa ikhlas adalah kita ketika memberi jangan pernah berpikir untuk mendapat imbalan dari dia. Kalau Anda ngasih, Anda teman kita, biasanya nganten. Kemudian kita, istilah apa kalau nganten kita ngasih itu? Nggo kado. Atau apapun lah ketika Anda ngasih, jangan pernah berpikir, iki biyen dia nganten tak kado kunci mobil. Maksud dia saya nganten lo gak balik. Atau kalau di kampung dulu kita ada nyadran. Atau gak nyadran Anda sedekah ke tetangga. Mulai kok kampung kita sedekah ke tetangga buah mangga, ini musim mangga. Tetangga kita kasih mangga 10. Ternyata begitu dia mulai cuma saya kasih 2, masa 10 cuma 2. Kalau kita mikir imbalan itu dari dia, maka kita menjadi tidak ikhlas. Agar kita bisa ikhlas adalah marilah ketika kita memberi jangan pernah mengharap balasan. Ya beri ya beli aja, nanti yang membalas Allah, selesai. Jadi Allah yang akan membalas kita, bukan dia. Kalau insya Allah kalau begitu kita bisa. Jadi kita tidak lagi berpikir balasan dari dia itu baik atau tidak, memberi atau tidak itu urusan kita. Nanti yang memberi adalah Allah SWT. Yang keempat, bagaimana cara menasihati dan mengarahkan anak yang sudah terjerumus pada pergaulan bebas agar bisa bertaubat? Ya apa caranya? Saya juga nggak tahu gimana cara menasihatinya. Kalau anak kemudian wis nggak karu-karuan pacaran, nggak jelas, itu karena juga nggak mudah. Tapi menurut saya kan itu bisa disampaikan dengan pendekatan yang lebih intens. Kalau kita akrab dengan dia, saya kira kemudian ditunjukkan kekurangannya, dampaknya, artinya kita butuh pendekatan yang lebih intens, nggak cukup hanya diomongi. Karena hanya kalau diomongi tapi tidak ada kedekatan hati yang intens, maka juga nggak mudah. Saya nggak tahu persis bagaimana cara ini, tetapi menurut saya itu perlu pendekatan yang lebih, tidak sekedar diomongi. Oke, nomor 4 itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Yang kelima, batasan tidak tabarut. Ya, kemarin masih ingat kita itu tidak boleh tabarut. Tabarut itu dandan berlebihan. Nah, batasannya kayak apa? Batasan itu kan sangat kondisional ya. Kalau kita dandan minimalis termasuk tabarut enggak? Minimalisnya kayak apa? Minimalis menurut Anda, tapi insya Allah kalau minimalis enggak lah, tidak termasuk tabarut. Tapi intinya tabarut itu kita tidak mudah tapi kan kita bisa merasa toh. Saya kira masing-masing kita bisa merasa dandananku ini terlalu enggak ya? Mbak, tanya Mbak temennya, ketok terlalu enggak Mbak? Bagi orang-orang yang standar bisa, wong tukang rias itu kan tahu toh, oh ini yang biasa, ini minimalis, ini standar, ada yang lebih, biasanya tahu mereka. Saya kira begitu, tabarut itu dandanan yang berlebihan, ukuran berlebihan itu tentu tidak sama. Saya nggak tahu. Menurut kita karena berlebihan itu kan kemudian menjadi sangat beda antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita mengatakan ini model make up yang minimalis, ya insya Allah tidak termasuk tabarut.
Tapi minimalis itu kan apa batasnya minimalis? Yes, pokoknya nggak patek berdandan lah. Kalau bahasa kita apa? Alami apa? Dandan yang natural gitulah, natural, alami. Mungkin tidak. Semoga tidak termasuk itu. Yang 6, bagaimana hukumnya memakai emas bagi perempuan? Emas, perempuan menggunakan emas boleh. Bahkan memang hanya untuk perempuan. Itulah ya, enaknya perempuan. Jadi pakaian emas, Anda pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin emas, itu perhiasan emas kalau dalam Islam hanya untuk perempuan, laki-laki nggak boleh. Kalau Anda perempuan silakan apa Anda boleh pakai, silakan. Jadi intinya perhiasan emas untuk perempuan boleh, tidak ada yang dilarang. Tentu kalau dilarangnya adalah ketika berlebihan. Ya, kalau cuma cincin, kemudian kalung, gelang silahkan. Anda bisa minta suami untuk membelikan. Atau kalau Anda pas umroh, beli yang kayak perhiasan kayak wayang. Kan lah di sana emasnya kan gede kayak wayang, gede banget. Itu emas. Kalau kita kan emasnya udah kecil, campurannya akeh. Kalau Anda perempuan silakan Anda boleh pakai emas sesuka Anda sepanjang tidak termasuk berlebihan tadi. Oke, ke-6. Yang ke-7, Ustaz, sebelum mandi besar kita kan wudhu. Ini sudah nikah mungkin. Apakah setelah wudhu kita boleh membaca doa setelah wudhu? Orang yang junub itu boleh baca doa, tidak harus wudhu. Jadi kalau Anda yang sudah nikah, habis hubungan suami istri, junub, boleh baca doa. Jadi orang yang mandi besar, orang yang junub, termasuk orang yang haid, itu boleh baca doa. Walaupun doanya itu diambilkan dari doa Al-Quran. Jadi artinya baca doa yang dari Al-Quran itu boleh. Tapi niatnya jangan maca Quran loh ya. Jadi ketika Anda baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya niat doa, bukan niat maca Quran. Kalau Anda boleh juga doa Falak Binas. Anda junub, belum wudhu, nggak perlu wudhu. Untuk baca doa tidak perlu wudhu. Atau wudhu lebih bagus ya. Tapi andaikan Anda junub, kemudian belum wudhu, kemudian baca doa, walaupun itu doanya diambil dari Al-Quran, itu boleh. Tapi niatnya jangan niat maca Quran. Yang nggak boleh adalah niat maca Quran. Kayak perempuan yang haid juga nggak boleh maca Quran. Tapi kalau baca doa-doa yang dari Al-Quran boleh, dengan catatan niatnya adalah niat untuk baca doa. Jadi begitu. Yang ke-8, Ustaz mohon sarannya taubat setelah maksiat atau berzina. Taubatnya kalau Anda melakukan dosa besar, mungkin zina atau apa, karena mungkin dalam pergaulan yang nggak terkontrol, maka kita ingat dulu ngaji Minah Husaniyah, taubatnya adalah 1, harus ada penyesalan. Ya, gak nyesel yuk, gak doa, gak zina. 1, enggak taubat. Yang kedua adalah tidak akan mengulang. Itu jelas. Karena kita ingin bertaubat dari zina, maka tidak akan mengulang zina. Kemudian banyak istighfar. Itu jelas. Kalau di dalam banyak riwayat hadis ada juga ketentuan taubat itu 1, mantaba walam yata'alam fahuwa laisa bitaibid. Orang yang bertaubat haruslah terus berusaha untuk menambah pengetahuan. Jadi belajar semakin baik sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang nggak benar. Kemudian mantaba walam ada 4 atau 5 taubat itu. Tapi intinya adalah kalau kita bertobat dari zina, berarti sejak saat ini kita tinggalkan zina dan segala sesuatu yang bisa mengarah kepada zina. Jadi tobat dari zina itu pacarannya gak mari. Terus bagaimana kita bisa menjamin? Karena pacaran sekarang itu lebih luar biasa. Artinya segala hal yang terkait dengan zina harus ditinggalkan.
segala sesuatu yang terkait dengan itu. Kemudian marilah kita belajar semakin banyak membaca istighfar, itu jelas. Kemudian yang seterusnya adalah kita berusaha untuk menutupi keburukan buruk tadi dengan memperbanyak ibadah. Kita masih ingat ayatnya, kita disuruh untuk menutupi perbuatan buruk kita dengan amal baik. Jadi setelah, kalau kita sadar, oh ya saya dulu pernah zina, pernah berbuat maksiat, pernah melakukan sesuatu yang nggak baik, maka saat ini segera tinggalkan itu, banyak istighfar, jauhi semua perkara yang bisa mengarah itu. Dan yang terakhir, mari kita ganti segala sesuatu itu dengan perbuatan baik. Semoga kemudian dosa kita tertutupi dan terampuni. Nah, itu zina. Yang kesembilan, mohon penjelasannya Ustaz, tentang cadar. Cadar itu berarti nutup wajah ya. Nutup wajah itu kalau kita bicara aurat perempuan, kalau menurut mazhab 4, ketika kita sholat perempuan, maka ketentuannya adalah seluruh tubuh kecuali muka, tapak tangan. Kalau Imam Abu Hanifah termasuk juga kaki, tidak termasuk aurat. Jadi kalau Anda pakai sarung, kakinya kayak itu tidak termasuk aurat, sehingga boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i semua badan, sehingga harus pakai mukena yang lembreh sampai wajah dan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau di luar sholat? Kalau menurut Imam Syafi'i, di luar sholat itu menutup seluruh tubuh. Karena itulah sebagian orang kemudian, termasuk kalau kita ngaji Said Maliki, itu beliau fatwanya perempuan nutup seluruh tubuh, sehingga mukanya juga harus ditutup. Tetapi kalau kita baca penjelasannya Muhammad Ghazali yang As-Sunnah Nabawiyah, itu Anda bisa lihat kemarin bukunya udah tak share toh, udah ada yang baca? Kayaknya udah tak share di grup pondok. Nanti kalau yang bisa bertanya ini, kalau minta buku itu silahkan nanti bisa kita sampaikan bukunya. Ada e-booknya. Anda bisa baca di bab 2 di e-book itu tentang pakaian perempuan. Khusus Al-Ghazali menjelaskan pakaian perempuan dari hadisnya dan qaul Imam Madzhab. Jadi dari semua hadis beliau kemudian meneliti hadis-hadis tentang cadar dan hadis-hadis yang lain yang terkait dengan aurat perempuan pada masa Nabi. Kesimpulannya adalah ada beberapa hadis yang memang bukan menganjurkan, tetapi menunjukkan ada sahabat yang pakai cadar ketika itu. Tapi di dalam diskusi itu kemudian Al-Ghazali menyimpulkan, karena banyak hadisnya, menyimpulkan bahwa ada hadis yang menunjukkan perempuan pakai cadar pada masa sahabat, tetapi tidak ada hadis yang mewajibkan pakai cadar. Jadi artinya beliau di kesimpulan itu hadis yang memang ada hadis yang menunjukkan perempuan pakai cadar, tetapi hadis itu tidak kuat. Yang lebih kuat adalah tidak adanya perintah untuk pakai cadar. Artinya tidak ada perintah pakai cadar itu karena banyak hadis yang lebih sahih yang para sahabat perempuan pada masa Nabi itu juga terbuka wajah dan kedua tangannya. Sehingga kemudian kalau kita melihat kesimpulan itu, kalau Anda pakai cadar silahkan, tetapi kalau kemudian menganggap pakai cadar itu kewajiban, itu tidak benar. Kalau Anda pakai cadar silahkan, tetapi kalau menganggap itu kewajiban agama, itu tidak benar. Itu kesimpulannya Ustaz. Sehingga apalagi kalau kemudian mengatakan cadar, siapa yang tidak bercadar itu tidak islami, itu jauh tidak benar. Jadi artinya kalau Anda pakai silahkan, Ustaz tidak ngelarang silahkan, tetapi itu bukan menjadi kewajiban. Sehingga karena itu bukan kewajiban, maka
itu adalah urusan person Anda, mungkin banyak alasan Anda pakai, tetapi jangan pernah kemudian merasa kalau memakai itu menjadi sebuah ketentuan agama dan yang tidak memakai tidak Islami. Itu enggak. Itu komentar Ustaz. Anda bisa baca ini di dalam kitabnya Ghazali. Tapi Ghazali bukan Imam Ghazali loh ya. Yang saya sampaikan ini Muhammad Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin. Justru orang Ikhwanul Muslimin yang mengatakan itu. Yang biasanya di sini dipakai oleh orang-orang yang memakai niqab. Ikhwanul Muslim justru mengajarkan tidak pakai cadar. Walaupun sebagian ada yang pakai, silakan. Bagaimana hukumnya di dalam daerah? Masih ada waktu sebentar ya. Bagaimana hukumnya jika dalam satu daerah terdapat kegiatan sholat Jumat lebih dari satu karena ada udzur? Kalau ada udzur maka boleh Jumatan 2. Jadi begini, kalau misalnya ini kan rumah kita di sini. Setelah itu kan ini ada setelah itu kata sungai. Situ ada perumahan. Itu kalau kita lihat di situ ada masjid, itu kan dekat. Kalau di situ buat Jumatan sendiri boleh nggak? Boleh. Karena kesininya mereka udah susah. Karena mereka harus muteron atau. Jadi artinya di satu daerah kalau memang ada udzur boleh buat Jumatan sendiri. Ustaz kayaknya pernah memposting ini. Dulu pernah ada pertanyaan. Jadi pertama kalau akses ke situ tertutup, kayak perumahan kemudian di tembok mubeng. Walaupun kelihatannya dekat, hanya nyabrang sini sama perumahan sebelah itu kan hanya nyabrang sedikit aja toh. Tapi kan kita tidak punya akses itu. Sehingga kalau ke situ kita harus muter jauh. Maka kita boleh sini Jumatan, situ Jumatan. Karena tidak ada akses yang bisa kita lakukan. Artinya kalau ada udzur berarti boleh Jumatan. Yang ke-11, Ustadz apakah boleh baca doa dengan bahasa daerah? Boleh. Nggak harus bahasa Arab. Doa itu nggak harus bahasa Arab. Nama Anda juga nggak harus bahasa Arab. Jadi nggak ada syaratnya masuk surga itu namanya bahasa Arab. Enggak. Loh, kita lupa namanya putrane Nabi itu nggak bahasa Arab. Fatimah itu bukan bahasa Arab. Kita menganggap Fatimah bahasa Arab. Enggak. Ibrahim juga bukan bahasa Arab. Ada toh yang kemarin viral seorang ustadz. Pokoknya yang namanya gak bahasa Arab gak bisa masuk surga. Loh, itu putranya Nabi gak masuk surga itu. Kita lupa itu. Nama Fatimah itu bukan Arab, itu Ajam. Itu bahasa luar Arab. Ibrahim jelas bukan Arab. Karena Ibrahim itu bahasa Ibrani. Berarti Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, enggak ada mlebu swarga. Mulane kan itu persoalannya bukan, jadi nama Anda boleh enggak usah bahasa Arab, tetapi kalau Nabi mengatakan nama yang baik adalah Abdullah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia apa? Hamba Tuhan. Siapa namamu le? Hamba Allah. Ya silakan aja kalau Anda mau pakai. Jadi nama tidak harus bahasa Arab. Doa juga boleh bahasa daerah. Kalau misalnya biasanya kalau Ustaz nganten, qabil tu nikahaha wa taswijaha, kalau bahasa Arab gak mantep, silakan ya akad nikahi bahasa Indonesia. Aku nikahkan kau dengan anakku. Saya terima Bapak pernikahannya. Kan lebih menghayati toh. Kayak kemarin selawat Basa Madura Mbah Nawawi. Apa kemarin tuh? Bahasa Arab bagus, tapi kalau kita bahasa daerah bisa lebih meresapi, silakan. Tapi tentu tidak semua ya, tidak semua bisa dibahasa daerahkan. Kayak sholat, Fatihah ya gak iso diganti. Ustaz kalau saya sholat dengan bahasa Jawa itu lebih mantap. Enggak, ada hal-hal yang boleh, ada hal yang tidak. Kalau doa silahkan bahasa Jawa, bahasa daerah silahkan, nggak harus bahasa Arab. Daripada Anda memaksa bahasa Arab tapi nggak ngeh gitu ya, boleh bahasa bahasa daerahnya. Tetapi yang penting di dalam doa, ingat ya, etika doa dimulai dari bahasa selawat, alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah dan selawat. Itu nggak usah itu nggak perlu diterjemahkan. Anda harus hafal lah, alhamdulillah rabbil alamin, Allah sholatu wassalamu ala. Itu
maca selawat sama alhamdulillah di awal doa dan di tutup doa itu tetap dengan bahasa Arab. Inti di dalamnya Anda boleh bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa apa yang Anda bisa, silahkan. Kemudian apakah belajar tasawuf harus dari kitab? Persoalannya bukan kitab, persoalannya ada rujukan yang valid atau tidak. Itu bukan hanya tasawuf kan? Bukan, semua kajian itu harus berdasarkan literatur yang valid. Kayak skripsi aja loh, kita harus valid. Apa mana belajar agama, cuma dari Google yang nggak jelas. Bagaimana pertanggungjawabannya? Buat skripsi itu harus rujukannya valid. Jadi persoalannya bukan kitab, tetapi apakah yang jelas adalah bahwa belajar itu harus dengan rujukannya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Saran lagi, bukan hanya dengan rujukan, tetapi ada yang bimbing, ada yang bisa ngajari kita. Kita kuliah itu juga bisa maca dhewe, tapi kan ada dosennya. Kuliah SD aja lah naik guru nih untuk membimbing kita, apalagi soal tasawuf yang itu luar biasa. Jadi kalau saran Ustadz, belajar apapun termasuk tasawuf harus dari rujukan buku literatur yang valid dan ada yang kemudian bisa menjelaskan secara benar. Itu begitu nomor 12. Ustadz, bagaimana kalau orang tua kita tidak bisa menjadi contoh? Ya nggak apa-apa, Anda aja membuat contoh untuk anak-anak kita. Kalau kita merasa, sering tahu Ustadz mengatakan, kalau kita merasa, kalau yang baik adalah orang tua kita itu nggak bisa jadi contoh untuk kita. Tapi kalau orang tua kita itu ternyata tidak bisa menjadi contoh untuk kita, ya biarin aja orang tua kita, biarin. Yang penting sekarang kewajiban Anda adalah menjadi contoh untuk anak kita. Jangan kemudian menyalahkan orang tua, tapi kemudian Anda juga nggak bisa contoh untuk anak kita. Karena itu kan kita masih ingat Mbah Mun. Kalau iso carilah mertua dari yang punya nasab baik. Kan pada itu logikanya. Tapi kalau Anda tidak punya mertua dari nasab baik, maka buatlah nasab Anda sendiri yang baik. Sehingga anak-anak kita itu bangga dengan kita. Jadi kalau orang tua kita tidak bisa menjadi contoh, ya biarinlah. Itu urusannya orang tua. Sekarang adalah bagaimana kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Oke. Ustadz, bagaimana jika orang tua tidak pernah memikirkan duniawi, yang dipikirkan hanya Tuhan? Ya mungkin mereka udah sepuh ya. Sepuh, kemudian yang masjid mendino, ya biarin lah. Tapi kalau Anda masih, tapi kalau kita belajar hadis, kita itu punya tanggung jawab. Ini untuk orang tua. Kalau kita jadi orang tua, kita punya tanggung jawab. Pernah tuh ada hadis, seorang suami setiap hari puasa. Malam di masjid, siang puasa. Kemudian karena setiap hari fokus di masjid dan puasa, mereka tidak bisa kerja dengan baik. Akhirnya istrinya komplain. Ini suami saya nggak pernah pulang. Padahal dia punya istri yang harus ditunggui. Punya anak yang harus dinafkahi. Begitu istri ini komplain, Nabi jawabannya kan tidak mendukung suaminya. Suaminya dipanggil kemudian dimarahi. Puasa silahkan, tetapi kan Anda punya kewajiban untuk anak-anak yang Anda harus nafkahi. Kan itu Nabi kemudian mengatakan, saya ini juga puasa, kadang juga tidak. Artinya kan ada hak, ada kewajiban kepada Allah dan kepada tanggung jawab kita. Kalau Anda jadi suami, ingat loh ya, ada istri yang itu Anda ambil dari orang tuanya atas nama Allah loh. Jadi ketika Anda menikahi seorang perempuan itu, Anda atas nama Allah mengambil tanggung jawab itu. Kalau Anda jadi istri, Anda juga punya tanggung jawab terhadap suami. Itu atas nama Allah loh. Ketika qabiltu itu kan atas namanya Allah. Nah, ketika Anda punya anak, ingat loh, anak-anak kita itu amanah yang diberikan Allah. Sehingga itu harus kita rawat. Sehingga kita berharap orang tua atau siapapun tidak hanya ibadah, tapi juga kerja itu juga ibadah. Karena itulah Nabi mengatakan ibadah itu tidak hanya kalau kita di masjid dan wiridan. Kita berangkat ke sawah kerja, kalau niatnya saya berangkat ke sawah
bekerja untuk menghidupi, menafkahi anak istri, itu pun jadi ibadah yang tidak kalah dengan orang yang wiridan. Yang terakhir, Ustadz, saya anak ketiga dari 4 saudara. Semua saudara wanita. Ibu sudah tiada sejak saya SD. Bapak sudah baru 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang warisan belum dibagi. Masih dipegang kakak pertama. Gimana cara menyadarkan? Ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak bisa menjawab harus gimana, tetapi sangat mungkin kakak Anda yang pertama itu memegang warisan itu di dalam konteks untuk ngopaini adik. Loh, Anda bisa bayangkan Anda sejak SD ditinggal ibu terus Anda sampai sekarang kuliah selesai itu dari mana dananya? Jangan-jangan itu adalah yang Anda dibiayai oleh kakak pertama diambilkan dari harta itu. Kalau kemudian dibagi, kan kalau sudah dibagi kan terus siapa yang ngerawat Anda sejak kecil itu? Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi itu bisa dibicarakan lah. Apakah kalau mungkin dipegang kakak pertama itu dalam konteks untuk ngerawat adik-adiknya, ya itu kan nggak salah. Karena kalau dibagi kan buyar. Harta itu kemudian Anda tidak akan bisa kuliah, Anda tidak akan bisa ini karena kita belum bisa mandiri. Tapi silakan Anda bisa komunikasikan dengan kakaknya apa yang terjadi. Karena kalau Anda sudah dewasa semua, mungkin bisa ketemu untuk memusyawarahkan itu. Karena warisan adalah hak semua anak. Tapi kalau konteksnya tadi di dalam hal, karena ini dipakai juga untuk merawat adik-adiknya, maka kita juga nggak bisa menyalahkan ini. Tapi intinya adalah silakan bisa dikomunikasikan. Jadi kalau Ustaz mengatakan bukan menyadarkan, tetapi tolong dikomunikasikan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Versi Anda, versi kita sangat mungkin berbeda dengan versi kakak kita toh. Karena kakak kita lebih tahu konteksnya. Karena kakak kita itu memegang harta itu bahkan sejak kita masih kecil. 4 SD yang kita belum tahu apa-apa. Sampai kita menjadi dewasa. Nah, karena itu tolong dikomunikasikan kalau apa sesungguhnya yang terjadi. Semoga kemudian mendapati titik temu. Prinsipnya dikomunikasikan dengan baik. Kemudian dibicarakan kalau memang sudah waktunya dibagi, karena semua dianggap sudah anak adik-adiknya sudah relatif mapan, butuh modal yang bisa diserahkan tanggung jawab, silakan bisa dikomunikasikan dan dibagi. Tapi kalau tidak, mungkin perlu dibicarakan dengan baik. Intinya adalah silakan dikomunikasikan sehingga tidak ada suudzon. Toh itu kakak Anda, toh mungkin juga bahwa selama ini kita hidup dibiayai oleh beliau. Jadi tolong dikomunikasikan dengan baik, karena bagaimanapun itu saudara kita, kakak kita, saudara kandung kita. Dibicarakan dengan baik bagaimana hasilnya. Saya kira begitu. Oke lah, selesai dengan 15 item, walaupun tadi sampai molor, orang sing karena kakean tahajud. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang nggak pas. Terima kasih, semoga tanggapan ini bisa memberikan pemahaman dan Anda bisa menjadi jelas dengan apa yang kita sampaikan. Al-Fatihah. Fa'na bima lam tana rabbi fa'alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana fa'tabidina rabbana fa'na bima lam tana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.